seorang anak perut bernama Farel. Ia berusia 13 tahun yang sangat aktif bermain bola futsal di lingkungan sekitarnya. Namun ketika Farel sedang beristirahat, datanglah seorang abang-abang yang merubah hidupnya. Bel, lo bisa ngapain? Ngapain bang? Bisa ngapain lo? Bisa main bola tadi. Senang siapa? Mau bocah. Oh, iya. Nih. Sumpah, gila, gue pertama kali cobain tuh kayak enak banget cok. Gak usah takut guys. Gila, gue awalnya gue juga gak takut sih, kayak takut ketahuan karena orang tua gue. Tapi gue coba gitu, enak banget sumpah. Pasti lu ketagihan, enak banget, langsung lega gitu rasanya. Lu bohong ya? Kagak. Coba emang efeknya apa? Ih, lu langsung apa ya, langsung lega gitu, langsung enak lah. Kayak ada rasa manis-manis juga. Percaya gue bang? Beneran, cobain dulu aja nih. Kalau percaya nanti lu langsung kasih ke gue lagi dah. Halo, bohongan lah. Agak, nih cobain dulu. Bakar rasa banget. Oh, lu nggak ngerokok bang? Apa, cobain aja dulu. Lagi enak, pasti. Lagi doyan gue. Doyan ini, buset. Gue udah habis sebungkus kali ini. Gila ya? Beneran, buset. Cobain ini, apalagi lu tadi kan habis main sama temen lu kan, capek-capek gitu, enaknya ngerokok. Tetapi abang-abangan itu terus-menerus memaksa Farel untuk mencoba rokok tersebut. Masih mencoba untuk mengajak Farel melakukan kejahatan, melakukan untuk mencoba rokoknya. Sampai akhirnya Farel menyetujui kemauan abang-abang itu. Yaudah, gue coba udah. Tapi kalau gue kenapa-napa lu tanggung jawab ya? Iya, nanti lu ke gue dah. Kalau mau lagi nih gue masih banyak. Ya udah, satu aja dulu nyoba. Ya udah. Ya bang, thank you ya. Ya, cabut dulu. Ya. Karena penasaran dengan apa yang telah dikasih oleh sang abang tersebut, Farel selalu mencoba terus-menerus setiap harinya. Tetapi hari-hari besok tidak ada lagi Farel yang semangat, yang aktif bermain bola. Malahan dia hanya bersendiri, bersendu dalam kamarnya. Dan sampai ketika sang ibu menghampiri Farel yang sedang bersedih itu. Farel, dari kemarin kamu selalu murung sendirian di kamar. Kamu gak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apa ibu, aku gak apa-apa kok. Beneran kamu gak apa-apa? Kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya, jangan kamu sendiri sendiri. Ibu tinggal dulu ya Farel. Tetapi hari-hari besok, Farel bukannya lebih semangat, malahan lebih stres. Karena efek dari narkoba tersebut yang mengakibatkan Farel sangat stres di rumah dan tidak berani untuk keluar lagi. Dan ibu melihatnya sangat sedih. Sang ibu melihat sangat bersedih hati. Dan sampai ketika Kalau kayak gini terus, kasihan anakku. Aku sepertinya harus mencari bantuan deh supaya anakku bisa kembali normal. Oh, ini ada pekerja sosial yang biasanya bantu-bantu anak-anak seperti itu. Mungkin nanti aku hubungin dia deh. akhirnya sang ibu menelepon sang pekerja sosial tersebut. Aku telepon sekarang aja deh buat bantu Farel. Halo, assalamualaikum. Benar ini dengan Kak Naya yang biasanya membantu para pecandu-pecandu dan anak-anak yang tiba-tiba berubah? Oh iya, saya mau konsultasi tentang anak saya yang tiba-tiba sifatnya berubah. Bisa saya ketemu dengan Kakak Naya? Oke, nanti saya ke tempat Kakak Naya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya ini deh tempatnya nih yang dikirim sama Kak Naya. Nah, di mana ya Kak Naya? Ini nih Kak Naya ya. Betul Kak Naya? Iya, ini hari biasa. Sampai Kak, aku Arista ibunya ya. Tadi dari yang dijelasin itu kan mungkin lu bisa jelasin ulang tuh bagaimana kronologinya Farel
sama kakaknya, sama ayahnya. Cuma belakangan ini tuh dia suka mulu di kamar sendirian. Biasanya kalau pulang sekolah dia langsung bilang itu aku itu ya. Gitu. Sekarang malah dia di jam aja gitu. Gimana ya Bu? Kalau misalkan dari saya sendiri, mungkin itu akhir-akhir ini pernah ngeliatin kan ibu kira-kira si Farel ini lagi dekat dengan siapa, temannya siapa, atau mungkin bisa jadi juga karena pengaruh temannya ibu Farel bisa kayak gitu. Mungkin saya mau minta bantuan ibu untuk mengobservasi Farel ya ibu. Saya minta bantuannya. Oh, dengan senang hati ibu, nanti akan saya jadwalkan untuk pertemuan khusus dengan ibu dan Farelnya. Mungkin bisa besok ibu bisa boleh ke sini bertemu dengan saya gitu. Kira-kira ada yang perlu saya bawa nggak dari pertemuan besok sama Farel? Untuk yang perlu ibu bawa, karena di sini kan kami juga selain rehabilitasi, kami juga memperdayakan dan mengembangkan inovasi kreatif anak-anak yang di sini gitu ya bu, yang ada di sini. Kalau di sini tuh ada kegiatan bu, namanya kreativitasnya itu berupa stick bu, dari stick es krim gitu. Jadi di sini nanti Farelnya itu bisa merangkai stick es krim itu sesuai keinginannya dia seperti itu. Paling nanti ibu boleh bawa stick es krim aja. Oke, siap ibu. Besok saya akan ajak Farel dan saya akan bawakan makan ya. Terima kasih banyak ibu. Ya, Waalaikumsalam. Keesokan harinya, sang ibu dan Farel berkunjung lagi untuk bertemu dengan pekerja sosialnya. Baik ya, dengerin apa kata-kata Naya, terus ceritain apa aja yang mau dirasain ya. Tadi dengan Farelnya anaknya. Iya kak. Iya. Kalau begitu mungkin bisa ya dengan ibunya, mungkin bisa nunggu di luar dulu gitu. Kan nanti ada sesi saya dan Farelnya yang lebih khusus gitu. Baik, aku tinggal ya Farelnya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Farel, itu Farel bawa apa? Bawa Oh, bawa. Ini nanti kita main pakai lem dan stick ya. Farel, kita bisa main di sini ya. Coba nih, Farel keluarin dulu sticknya. Farel, tahu nggak kira-kira hari ini kita mau buat apa? Nggak tahu kak, jadi suruh Kita mau bawa ini kak. ini foto ke Farel yang waktu kecil ya. Tuh. Lucu ya, Farel udah wisuda. Itu. Iya. Yuk, Farel mau pilih warna apa? Warna hijau. Warna hijau, coba ambil silahkan. Akhirnya, sang pekerja sosial dan Farel menyelesaikan kerajinannya yang dari stick itu. Sambil membuat, sang pekerja sosial mengobservasi dengan Farel. Ternyata Farel ini takut untuk menolak ajakan dari abang-abangnya itu. Dan dia juga tidak tahu awalnya ternyata itu narkoba. Ya sampai akhirnya Farel mencoba dan akhirnya keterusan. Pada akhirnya Farel juga jadi takut untuk keluar lagi. Dan hasil yang ditentukan ternyata Farel takut untuk dijauhin. Nanti kalau main mungkin Farel bisa milih-milih temen lagi. Yang mana yang bagus buat Farel, yang mana yang enggak. Iya kak. Ya. Nanti mungkin Farel bisa main lagi sama kakak di sini ya. Untuk saat ini mungkin Farel cukup di sini sampai sama kakak mainnya. Jadi Farel bisa panggil Mama Farel buat kesini ya, ketemu sama kakak, bilang gitu ya ke Mama ya. Iya. Terima kasih Farel. Setelah observasinya sudah selesai, sang ibu menghampiri Farel dan akhirnya Farel bisa terbuka kembali dengan ibunya. Buat stick. Buat apa ya? Bingkai jadi. Oh, ada foto kamu? Ada tadi aku udah bawa, aku udah taruh di kamu. Foto yang kamu waktu TK ya? Iya benar. Berarti kamu harus bisa lebih ceria kayak waktu kamu TK lagi ya? Iya ibu benar. Kamu nggak boleh diem-diem di sendirian di kamar. Kamu harus Enggak kok. cerita ke ibu ya. Udah main. Jadi kakak Naya juga udah kasih tahu buat lebih baik ke depannya biar yang baik biar aku nggak kayak kemarin lagi. Ya, nanti kalau misalnya habis main, kamu cerita kamu habis main sama siapa aja kayak biasanya, jangan sendirian ya. Iya baik ibu. Lalu sang ibu pamit kepada pekerja sosial juga. Alhamdulillah Farel sekarang udah dapat berubah. Gitu Bu, Iya, dia udah ceria lagi. Kemarin katanya juga cerita dia habis bikin bingkai ya. Iya Ibu, anaknya aktif banget, pintar banget lagi bikinnya. Alhamdulillah, kalau dari cerita ini mungkin bisa katanya membuat Farel ini berubah. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Ibu. Setelah pertemuan dengan pekerja sosial, akhirnya Farel bersemangat lagi untuk bermain keluar dan bermain bersama teman-temannya yang lainnya.
Namun, ketika Farel sedang berjalan arah pulang, ia bertemu lagi dengan abang-abangan itu. Awalnya, Farel takut untuk bertemunya. Tapi ternyata abang itu menyampaikan minta maafnya kepada Farel. Maafin gue ya, gara-gara gue lu jadi masuk karya apa sama lu. Iya nggak apa-apa bang, salah gue juga nerima barang dari lu kemarin. Maafin gue ya Rel. Iya nggak apa-apa bang, lain kali jangan nawarin gue lagi ya. Soalnya gue orangnya apa-apa mau dikasih orang. Iya Rel, kemarin Iya, ya bang. ya Duluan ya. ya